Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il ala yaumil qiyamah, amma ba'da. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian, sebagaimana biasanya kita doakan para ulama kita. Yang pertama yang menulis kitab Qissatul Mi'raj, ya, Qissatul Mi'raj, yaitu Syekh Al-Ghaiti rahimahullah ta'ala. Kemudian yang disarahkan kembali oleh Syekh Ad-Dardir. Beliau salah satu ulama, ya, termasuk golongan aulia waliyullah ta'ala. Makanya dalam salah satu gelar beliau adalah Al-Allamah Al-Arifu Billah. Al-Arifu Billah artinya orang yang dikenal sebagai mursyid tasawuf sekaligus seorang waliullah. Banyak karya beliau, ya, bukan hanya tentang Qissatul Mi'raj, tapi ada kitab tentang tauhid dan beberapa kitab lainnya yang mungkin barangkali belum kita tahu, ya. Bisa dicari di Google atau di beberapa buku, ya. Nah, kita bacakan doa untuk beliau berdua. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, melipat gandakan seluruh pahalanya, melewatkan seluruh dosa-dosanya jika ada. Kemudian nafa'anallahu bihima wa biulumihima fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita. Sampailah ketika Jibril sampai di pintu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, jadi pertanyaan tersebut, siapa itu, begitu, ya, man haza, siapa ini, begitu. Nah, pertanyaan itu sebenarnya dia sudah tahu, penjaga pintu langit tersebut sudah tahu. Mama ma'aka, begitu, ya. Ketika Jibril menjawab, Jibril, kita udah ambil ibrah kemarin bahwa kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian ditanya siapa itu, jangan bilang saya. Nah, tapi sebutlah yang lebih spesifik. Itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Jabir bertamu kepada Rasulullah dan ditanya siapa itu di luar, gitu, saya, gitu. Rasulullah agak kurang suka karena namanya anak itu mungkar, begitu, ya, tidak dikenal. Siapa anak, siapa kamu? Nah, kadang-kadang kita tidak jelas suaranya, maka sebutlah nama Jabir, gitu. Saya Fatimah atau saya Ahmad. Langsung sebutkan nama. Atau kalau mungkin di budaya kita agak gimana nyebut nama itu, sebutlah yang lebih spesifik, ya, walaupun bukan nama. Anaknya Pak ini, gitu, atau keponakan atau siapa, gitu, ya. Nah, kita bisa juga sebut orang yang kita udah janjian, sebut aja orang yang udah janjian jadian tadi, jadi lebih spesifik. Nah, banyak sekali pelajaran yang sedikit itu, ya. Jadi perjalanan Nabi bersama Nabi itu banyak sekali pelajaran. Makanya ini sebabnya walaupun kitab Ad-Dardir, kitab Qissatul Mi'raj, ya, kitab Qissatul Mi'raj tersebut banyak, ya. Ya, kali yang sudah terjemahkan baik dalam bentuk doc, mungkin, ya, dicari di Google itu pun ada, di barangkali di web itu ada, ya. Tapi untuk hasiahnya masih sedikit. Nah, di hasiahnya ini banyak sekali penjelasan, termasuk kenapa penunggu langit itu begitu menanyakan tentang Rasulullah SAW, siapa bersama kamu. Di situ dijelaskan bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan mahabbah, pertanyaan kerinduan. Nah, di situ dikatakan seperti itu, ya, karena saking senangnya didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, dan katanya ada suatu pendapat mengatakan annal malaikah, bahwa malaikat yang menjaga itu, ya, malaikat yang menjaga langit tersebut,
ta'lamu Jibril. Dia kenal sama Jibril, tahu dia Jibril yang datang. Wa ma'ahu, dan siapa yang datang bersamanya. Min salatihim, dari salat mereka fi Baitul Muqaddas. Dari salat mereka di Baitul Maqdis. Jadi sudah tahu. Jadi sejak Nabi SAW datang di Baitul Maqdis dan para malaikat turun, rohnya para anbiya yang pernah diutus Allah Ta'ala ke dunia dulu, ya semuanya ikut ke Baitul Maqdis untuk sholat bersama Nabi. Nah, dari situ diketahui bahwa akan datang seorang Nabi Rasulullah SAW untuk naik ke langit. Dan dari mana dia tahu juga? Wa min nas bil mi'raj khususon. Nah, dari ditancapkannya mi'raj. Mi'raj itu udah kita bahas kemarin, dakian, semacam tangga ya, yang pangkalnya itu ada di langit, ditancapkan ke bumi khususon. Nah, yang kedua wasama usyafafatun, langit itu dia bening, dia kata dia di sini. Fala makna hina izin li soal, maka sebenarnya tidak ada maknanya pertanyaan tersebut illa qasdut tawaddud. Nah, kecuali dia dimaksudkan itu untuk tawaddud, berkasih sayang, bentuk kasih sayang ya. Nah, pertanyaan tersebut jadi bentuk kasih sayang, ramah tamah ya. Wat tabassut. Nah, tabassut ini memberikan kelapangan, wa ilqaul busyra, dan menyampaikan kabar gembira. Kama law qaduma alaika mahbubaka, ini kata beliau, sebagaimana jika datang kepadamu seorang kekasih, kekasihmu datang kepadamu, allazi sya'nuhu mukhalatatuka, bahwa yang mana dia ini, kecintaanmu ini, kekasihmu ini adalah kondisi dia, peran dia itu mukhalatatuka, teman bergaul engkau, ma'a mahbubin ajallu agla. Nah, kalau disertai dengan rasa cinta, maka dia lebih tinggi dan lebih mulia. Tastahil laqya ma'hu, engkau berharap, ingin banget. Tastahi itu keinginan ya. Kenapa dia disebut syahwat? Karena dia sangat kuat keinginan tersebut. Allah yang kau ingin bertemu dengannya, fataku lahu ala wajhi surur tabassut, engkau berkata kepadanya ala wajhi surur, dari sudut pandang bahagia ya, karena rasa bahagia, wa tabassut, dan memberikan kelapangan. Man anta, siapa engkau? Payakulaka ana ala wajhid dalal, fulan, aku fulan gitu ya, dan seterusnya. Intinya begini penjelasan beliau di sini. Nah, misal saja orang yang kita cintai itu sebagai tamu kebesaran datang, entah siapa, pokoknya orang yang sangat kita cintai ya. Kemudian dia datang dibawa oleh seseorang. Nah, kita bertanya itu siapa ini? Itu. Terus ini kamu sama siapa? Untuk memastikan bahwa yang datang itu benar-benar orang yang kita tunggu. Wa tatamanna nazratan, engkau mengharapkan melihatnya fi wajhi fayakulaka pulang fatakulahu ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, jadi karena itu kita mengatakan kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan itu artinya keluarga lah ya, sahlan itu mudah, marhaban itu lapang, tidak kesusahan. Ini ucapan orang selamat datang lah kalau bahasa kita ya. Hazal makna yaqa'u katsiran bainal muhibbin, dan ini makna seperti ini yaqa'u terjadi katsiran, banyak sekali bainal muhibbin, di antara orang-orang yang saling mencintai. Paham, maka pahamilah gitu ya. Nah, jadi pertanyaan penunggu langit itu bukan karena tidak tahu itu siapa yang datang, tapi karena saking senangnya didatangi oleh Rasulullah SAW. Kita di grup biasanya kalau nyambut teman itu ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban itu apa? Nah, rohiba itu artinya luas sebenarnya ya. Nah, bi fathil mim berarti marhaban, bukan mirhaban atau murhaban, murahibun ya. Marhaban masdarun bi makna rohbi, masdar yang bermakna luas. Bidhammi, dengan dhammah. Ai as-sa'atu, atau keluasan. Mansubun bi mahzufin wujuban. Dia kenapa bersat atas, tidak kita bilang marhabun atau marhabin, tapi dia marhaban karena dia mansubun bi mahzubin wujuban, karena ada yang dibuang di suatu kata-kata, yang dibuang di situ wajib dibuang. Nah, dia wajib dibuang untuk mempersingkat kata-kata. Ai sodab tarohban, engkau datang dalam kelapangan, keluasan. Itu kalau kita sebut marhaban berarti engkau telah datang ke dalam kelapangan, dalam keadaan lapang luas. Marhaban ay saatan. Nah, apa itu marhaban? Ismu makanin au ismu makanin, bisa juga berarti dia isim makan. Nah, marhaban itu bisa berarti
tadi ya takdirannya seperti itu. Masdar bisa juga berarti ismul makan, nama tempat, bukan nama, maksudnya isim tempat gitu ya. Kalau kita menulis, tempat menulis. Kalau kita minum, alat untuk minum. Kalau kita mandi, tempat untuk mandi. Ya, itu namanya ismu makan. Ay qadum ta makanan muttasi'an. Dengan kata lain, engkau telah datang ke suatu tempat yang muttasi'an, yang luas. La taro fihi daikon, engkau tidak melihat di situ daikon, kesempitan, wala mukaddiron, tidak ada pula yang menyusahkan, yang tidak mengenakkan di situ, menyedihkan. Mukaddiron itu banyak artinya, intinya tidak menyenangkan. Wa qalu wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul bika li'anna al-mukhatab Jibril lahua. Jadi ini penjelasan sedikit kenapa dialognya seperti wa ahlan, ay wa ataita ahlan fala wahsyata alaika, engkau telah mendatangi keluarga, maka tidak ada kekhawatiran bagimu. Ayyahullah, ini penjelasan sambutan dari ya. Kita baca sedikit di luarnya. Jadi ketika Jibril ditanya, "Wa ma'aka, siapa bersamamu?" Qala Muhammad, Jibril berkata Muhammad. Ini udah jelasin kenapa Jibril tidak mengatakan Rasulullah atau Ibnu Abdillah atau kunyah yang lain Nabi atau Abul Qasim, tidak. Jibril hanya mengatakan Muhammad karena di langit itu lebih terkenal nama dibanding kunyahnya Rasulullah SAW. Di langit itu yang terkenal itu nama, bukan Abu siapa, tapi di bumi enggak kita ya. Jadi Rasulullah SAW, dan tidak ada yang bernama Muhammad di langit selain beliau di kala itu. Ya. Kira waqada ursila ilaihi wa fi riwayatin bu isaihi qala na'am. Sudah dibahas kemarin ya. Apakah beliau sudah diutus? Qala na'am, benar kata Jibril. Ini maksudnya diutus ini bukan pertanyaan tentang diutusnya Nabi sebagai Rasul, tapi pertanyaan apakah beliau diutus untuk naik ke langit begitu, untuk Miraj. Na'am kata Yukila marhaban bihi wa ahlan wa hayyahullahu ta'ala min akhin wa min khalifatin. Hayyahullah, semoga Allah menghidupkan dia, artinya memanjangkan umurnya. Min akhin, dari saudara, wa min khalifatin, dari khalifah. Wa ni'mal akhi, dan sebaik-baiknya saudara. Wa ni'mal khalifah, sebaik-baiknya khalifah. Wa ni'mal maji uja. Nikmah itu dia isim berarti fiil. Nikmah itu sebaik-baik. Ni'mal akhi wa ni'mal maji uja, sebaik-baik orang yang datang telah datang. Artinya Rasulullah itu selama ini di antara seluruh orang yang datang ke langit itu beliaulah yang terbaik. Ni'mal maji uja. Falamma khalaso, dan tatkala sudah selesai mereka berdua, yaitu Jibril dan Nabi Muhammad SAW, faiza fiha Adam alaihissalam, maka tiba-tiba di situ ada Adam alaihissalam. Wahwa abul bashar, dia adalah ayah dari kaum bashar. Bashar itu disebut bashar kenapa? Karena makhluk yang tidak berbulu di badannya, kulit doang ya, jadi halus kinclong. Ya, kalau andaikan seluruh kebanyakan manusia itu berbulu, pasti aneh yang nggak berbulu ya. Kayak kucing yang tidak ada bulunya itu serem ya. Tapi berhubung seluruh manusia itu tidak berbulu, maka dikatakan basar. Malah di situ cantiknya, tidak berbulu terus. Malah kalau berbulu jadi serem. Makanya dikatakan basar. Artinya wahwa abul basar, dia adalah moyangnya manusia. Kahayatihi yauma khalaqahullahu ta'ala. Kondisinya Nabi Adam ketika itu kahayatihi, seperti kondisinya, seperti keadaannya yauma khalaqahullahu ta'ala, di hari Allah menciptakannya. Ini masih muda, pokoknya sekitar umur 30-an lah ya, di mana laki-laki itu di manusia itu berada di puncak ketampanannya, kesempurnaan tubuhnya. Jadi tidak kurang, tidak masih remaja, tidak pula sudah tua, sempurna. Ala suratihi, dalam bentuknya. Tu'radu alaihi arwahul anbiya, disodorkan kepada beliau itu arwahul anbiya, arwahnya para nabi. Jadi Nabi Adam itu dibawa kepada beliau itu ruhnya para nabi, wa dzurriyyatihi lil mu'minin, dan para nabi dan
keturunan beliau lil mukminin untuk orang-orang yang beriman. Fayaqulu, ketika Nabi Adam dibawa ke hadap tu'radu itu alaihi, itu artinya dibawa ke hadapan beliau. Jadi kalau ada dari keturunan beliau yang meninggal dari kalangan nabi dan keturunan yang beriman, apa kata beliau? Fayaqulu ruhun thayyibah, beliau akan berkata ruh yang baik, wa nafsun thayyibah, dan jiwa yang baik, kata beliau. Ij'aluha fi illiyin, jadikanlah dia ruh tersebut fi illiyin, berada di illiyin. Setelah itu bagaimana? Summa turadu alaihi arwahu zurriyatihi, kemudian dihadapkan kepada beliau Nabi Adam arwahu zurriyatihil kuffar, ruh dari keturunan yang kafir. Fayaqulu, apa kata beliau? Maka kemudian beliau berkata, ruhun khabisah, ruh yang keji, jahat, wa nafsun khabisah, jiwa yang jelek, buruk, ya, keji. Ij'aluha fi sijjin, jadikanlah dia di neraka sijjin. Khair. Kita masuk ke sarahnya. Anak jadi ingat candaan Ustazah dulu, ditahu kita masih remaja itu suka canda-candaan yang arah ke situ. Suka bilang kalau mau enak itu jangan di luar doang, tapi masuk ke dalam, katanya. Dibawa masuk ke dalam. Jadi kalau belajar itu, kalau mau enak pemahamannya bagus itu jangan cuma di luar doang, di matanya tersebut, tapi baca-baca dibaca di hasiahnya atau di sarahnya yang di dalam, katanya. Luar biasa para guru kita. Hayyahullah, semoga Allah memuliakannya, memberikan dia salam, gitu ya. Alafu tadi ana artikan hidup ya. Hayyahullah, apa artinya? Akramahu, semoga Allah memuliakannya, wa azamahu, mengagungkannya, wa atala hayatahu, dan memanjangkan hidupnya, wa abaqahu, dan mengkekalkannya. Wa qalu min akhin hala min domin hayyahu wal muradu ikhwatul iman. Maksudnya akhun di situ, kata malaikat yang menyebut Nabi Muhammad SAW itu sebagai akhun itu ai ikhwatul iman, saudara dalam iman kepada Allah Ta'ala. Wa min khalifatin, apa maksudnya khalifah? Ai lillahi ala tablighi ahkami. Jadi khalifah itu adalah pengganti Allah. Maksud pengganti itu wakil. Khalifah itu ya intinya orang yang bertugas menggantikan suatu tugas, yang dibebankan suatu tugas. Lillah, khalifah bagi Allah, ala tablighi ahkam, yang tugasnya itu untuk menyampaikan hukum. Panimal akhi wa nimal khalifah. Ya khair. Khair ya ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah. Kita lanjut nih, tadi sampai beliau menjelaskan al-arifu billah, ini Ad-Dardir menjelaskan tentang bahasa sedikit di dalam kitab Qissatul Mi'raj, sampai kepada penjelasan di ala suratihi, bentuknya Nabi Adam, beliau tidak berubah sama sekali. Di sini wal murad bil hay'ah, yang dimaksud dengan hay'ah itu atul wal arad, panjang dan lebarnya, wa tuluhu situna zira'an, panjang beliau 60 zira', 60 hasta, satu hasta itu 60-an senti. Kalau kita mau gampang hitungnya itu kita genapin aja 50, karena ada yang mengatakan 50, 48, ada yang mengatakan 61, sekian. Jadi kita genapin aja setengah meter ya, satu zero itu setengah meter. Setengah meter kali 60 sama dengan setengah kali 60 berapa? 0,5 kali 60 30. Berarti kira-kira tinggi Nabi Adam itu 30 meter, 30-an meter. Warduhu sab'atu azru'in 70 7 alafu, bukan 70, 7 hasta. Kalau berarti 35 apa nih? Satu zero itu sebentar. Satu zero itu kan setengah meter ya. Kalau 7 kali setengah meter, 7 kali setengah meter berapa? 3,5 meter ya, 3,5 meter, 3,5 meter atau 4 meter ya Pak. Lebarnya Nabi Adam itu 4 meter, tingginya 30 meter. Aibiziroina, dengan kata aibiziroina katanya di sini. Dengan kata lain itu dengan hasta kita, la biziroihi, bukan dengan hastanya Nabi Adam, lah repot ya. Kita ukur itu dengan panjang hasta kita sebagai umat Muhammad SAW yang kecil-kecil. Kama wahama
kama wuhima, sebagaimana disangsikan, dikira-kira. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ini salah satu bentuk alamahnya beliau ya. Sehat dari diri ini belum menjelaskan, tidak mungkin dong hastanya Nabi Adam itu maksudnya hasta kita, bukan hastanya Nabi Adam, kama wuhima, sebagaimana waham itu dikira-kira, tapi perkiraan yang lemah sekali, diduga sama orang-orang, tidak jelas ya. Nah, kenapa aku katakan hasta kita, kata beliau, li'anna qomata kulli insanin, bahwa panjangnya semua manusia itu arba'atu azru'in bizro'in nafsihi, 4 hasta dengan hastanya sendiri. Itu kalau kita mau ukur itu hasta itu dari siku sampai ujung jari, yaitu namanya 1 hasta. Orang kan beda-beda hastanya, ada yang pendek, ada yang panjang ya, tapi secara umum antara 48 sampai 61. Makanya kita ambil tengah-tengah tadi ya, setengah meter 1 hasta itu. Jadi rata-rata panjang orang itu, tinggi seseorang itu, siapapun dia, pasti sama dengan 4 hastanya sendiri. Jadi kalau dia pakai hasta tangannya sendiri, zero-nya sendiri, itu pasti 4. Maka tingginya Nabi Adam juga 4 hasta kalau memakai hastanya dia. Nah, jadi dia jadi 60 itu karena hasta kita, takriban, kurang lebih kata beliau. Wa yajuzu an yakuna muraduhu bil hay'ah was suratu syai'an wahidan. Bisa juga ini maksudnya dari hay'ah itu satu kesatuan ya. Penjelasannya tidak terlalu mengubah makna nggih, khair. Itu argumentasi beliau ya. Jadi orang itu, manusia itu, kalau dia mengukur dirinya sendiri pakai hastanya pasti 4, sekitar 4 katanya. Jadi kalau Nabi Adam juga mengukur dirinya sendiri pasti 4 juga kalau hastanya dia begitu. Tapi ini kita ukur pakai hastanya kita yang kecil-kecil, maka kita hitung itu kira-kira 60 hasta alias 30 meter. Tu'radu alaihi bil bina'il majhul ya. Jadi memang di setiap mati dia Bani Adam, keturunan Nabi Adam itu, tu'radu alaihi, dihadapkan kepada beliau, dipamerin ya, dikasih lihat ruh tersebut, dibawa ke hadapan Nabi Adam ketika ada ruh dari zuriat beliau, keturunan beliau yang meninggal, yang mati, yang naik ke langit, dibawa ke langit ya. Kemudian yang baik dibawa ke Iliyin, yang buruk dibawa ke Sijin, sebagaimana kata Nabi Adam. Iliyin itu apa? Ismun li'a'la makanin fil jannah. Itu adalah nama tempat tertinggi di surga. Au li nafsil jannah. Atau memang nama surga itu sendiri. Ismun li nafsil jannah. Nah, itu kita artikan seperti itu ya. Kalau itu perlunya tata bahasa ya. Nah, bisa itu menunjuk Iliyin itu nama suatu tempat yang tinggi di surga, atau bisa juga nama surga itu sendiri. Jadi surga Iliyin gitu ya. Li'anna maqarrul arwah fiha mukhtalifun. Kenapa? Karena tempat diamnya, tempat tinggalnya ruh di sana itu berbeda-beda. Fa'alahu lil anbiya, maka yang paling tinggi itu untuk anbiya, para nabi. Wadunahu lil auliya, di bawahnya itu ada para aulia, dan seterusnya ya. Wa kadza wakila, dan dikatakan ada pendapat yang mengatakan Iliyin itu adalah ismu lauhin min zabarjat, nama lauh, nama suatu lembaran papan ya. Kalau kita bayangkan itu kayak lembaran dari batu ya. Min zabarjat, dari permata zabarjat, muallakun bil arsy, yang tergantung di arsy. Maktubun fihi a'maluhum, tertulis di sana a'maluhum, amal perbuatan mereka, yaitu manusia. Wakila, dan ada pendapat mengatakan lis sama isabiah, Iliyin itu nama langit ketujuh. Nah, adapun Sijin ismun li asfali jahannam, nama untuk neraka yang paling dalam, paling bawah. Au limakanin fiha, atau nama tempat di dalam jahanam tersebut, sama ya. Sijin itu apa? Nama jahanam, nama jahanam yang paling rendah ya, berarti jahanam itu bertingkat juga ya. Au limakanin fiha, atau ada nama tempat di dalam neraka jahanam itu, ada nama tempat bernama Sijin. Aulaha, atau nama dari neraka itu sendiri. Itu maksudnya sama seperti tadi ya, sama seperti surga tadi. Li'anna arwahum fiha mutafawitatun, karena arwah
ruhnya para manusia, ya, ruh manusia di situ mutafawitatun, berbeda-beda. Au li sokhrotin, atau itu juga ismun li sokhrotin, nama untuk sebuah batu, tahtal ardis sabiah, di bawah langit bumi, ke lapisan bumi ketujuh. Jadi bumi itu wallahu alam, mungkin alam gaib maksudnya ya, ada 7 lapis juga seperti langit. Dan sijin itu adalah nama batu li sokhrotin. Khair. Sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan ini nanti bakal ada kuisnya. Nah, siapa tahu nanti ada yang berhasil menjelaskan. Ini bagus buat diceritakan ke anak-anak, ikhwan akhwat ya, terutama yang akhwat nanti punya anak, ada bahan cerita. Oh iya, apa itu sijin anakku? Sijin itu nama batu, ya, di bawah, di lapisan bumi paling dalam. Ada yang mengatakan juga, ulama mengatakan itu nama tempat di neraka jahanam, dan seterusnya. Bagus ini buat diceritakan. Memang karena penulis Qissatul Mi'raj ini termasuk yang termasuk hasiahnya ini sengaja ditulis sedemikian rupa supaya untuk mudah enak didengar sebagai cerita. Tentu saja ini berdasarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat, karena di situ juga banyak penjelasan ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, tentang perbedaan redaksi hadis macam-macam kemarin ya, sudah kita jelaskan. Baik, kita tutup kajian pada malam hari dengan doa. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil alaina kullu asir bijahil basyirin nazir. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-syari'ati wa tarakatul haqiqa wa astamina biha bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih hawalana kullaha ya karim. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzhib barakata ilmi minna. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.